Sosok pesulap merah dan aksinya membongkar trik-trik perdukunan yang digunakan untuk menipu masyarakat memang menjadi sorotan publik belakangan ini. Seiring dengan melambungnya nama pesulap merah, kini viral pula tantangan adu ilmu yang dialamatkan pada pria bernama lengkap Marcel Radival itu. Mulai dari tantangan adu tembak dari Jindan yang mengaku sebagai cicit Mbah Priuk, hingga tantangan adu ilmu di Padepokan oleh Sandy Tumiwa. Lantas, bagaimanakah tanggapan sang pesulap tentang tantangan yang dialamatkan padanya? Serta bagaimana pula Persatuan Dukun menuntut pesulap merah untuk meminta maaf? Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan pesulap merah beserta konfliknya dengan Persatuan Dukun se-Indonesia, ada sosok istri Marcel, Tika Megalestari, yang senantiasa mengkhawatirkan keadaan suaminya yang nekat membongkar trik-trik dukun yang diduga digunakan untuk menipu masyarakat. Lantas benarkah istri Marcel menangis histeris karena terlalu khawatir dengan keselamatan nyawa suami tercintanya itu? Lalu bagaimana pulakah cara Marcel untuk menenangkan istri tercintanya? Di sisi lain, pesulap merah mengaku telah menjalani pemeriksaan atas laporan yang dilayangkan Gus Samsudin pada dirinya. Lantas, seperti apakah proses pemeriksaan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Gus Samsudin itu? Benarkah Marcel tak gentar sedikit pun atas laporan terhadap dirinya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama pesulap merah kini tengah menjadi sorotan publik setelah aksinya membongkar trik perdukunan yang menuai kontroversi. Belum usai kasusnya dengan para dukun, kini Marcel justru dibanjiri tantangan dari berbagai pihak untuk adu ilmu hingga pembuktian. Terkini, viral video tantangan untuk Marcel dari Jindan yang mengaku sebagai cicit Mbah Priok. Dalam video berdurasi singkat tersebut, Jindan didampingi kuasa hukumnya menantang Marcel untuk adu tembak sebagai pembuktian ilmu kebal yang dimilikinya. Tak tanggung-tanggung, dalam tantangannya tersebut, Jindan menyebutkan akan bertaruh uang senilai 5 miliar rupiah. Tak hanya Jindan, bahkan mantan suami Tessa Kaunang Sandy Tumiwa pun turut menantang pesulap merah untuk adu ilmu di padepokannya. Lantas, seperti apakah Marcel menanggapi tantangan tersebut? Benarkah ia malas menanggapi tantangan dan menyebut para penantangnya sebagai Persatuan Gabut Indonesia? Nama saya Muhammad Samjin Al-Habsyi. Umur saya 22 tahun. Cucu Mbah Priuk, cucunya Mbah Priuk. Cicit Mbah Priuk. Mungkin kalau menurut anti tembak pembuktian langsung aja dengan Marcel ya. Marcel. Saya menantang Marcel pesulap merah anti tembak jarak 2 meter ya. Kalau dia nggak mau, banyak alasan begini di atas ring jadi komputer mas saya. Data ring langsung. Atau pakai pernyataan lah. Pernyataan. Kalau luka nggak apa-apa. Nggak ada tuntutan. Tuntutan ya. Nggak apa-apa. Ya, apa benar. Ya, pokoknya Marcel pegang pistol. Ya. Ini juga pegang pistol. Sama-sama mengeluarkan ilmunya. Ya. Sama-sama nembak dong. Sama-sama nembak. Iya. Ya gitu, itu tantangannya begitu. Tantangannya begitu. Gotri 900 HPS ya. Gotri ya. Kita siapkan pistolnya atau dia Pistolnya nyiapin Gotri. pistolnya nggak apa-apa. Gotri ya pistolnya. Pistolnya dari dia nggak apa-apa. Jarak 2 meter. Kalau mau pakai senjata api yang asli, taruh duit 5 miliar, jarak 5 meter maksudnya, kiri kanan. Kalau nggak pakai duit, langsung aja sekali sewang sama saya.
Ya alhamdulillah saya pribadi bahagia bisa membagi-bagi rezeki ke mereka-mereka itu sih ya. Salah satunya Sandy Tumiwa yang menantang kamu. Nggak tahu, saya kalau itu nggak tahu. Tidak tahu karena aduh saya memperfokus sama kerjaan-kerjaan, nggak fokus sama drama-drama yang kayak gitu soalnya. Makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu, ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya macam-macam alasannya. Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi. Kan dijadiin komedi ya. Mungkin kan masyarakat juga selama ini kan lagi Covid tuh kemarin stres-stres. Nah, dengan munculnya mereka jadi ada bahan tertawaan. Sekali lagi saya fokusnya ke apa yang saya kerjakan. Banyak banget pekerjaan nih. Saya pergi pagi pulang pagi sampai sekarang masih. Saya kan cuma menerima undangan terbuka. Saya nggak sumpah, saya nggak pernah tuh datengin orang. Woi lu nipu, woi lu nggak pernah. Mereka yang sini kalau nggak percaya buktiin. Ya udah ayo. Saya selalu gitu loh. Coba lihat tuh. Kalau saya tanggepin nih nanti yang kayak Persatuan Gabut Indonesia, ya kan? Ya. Kalau saya tanggepin, nanti yang ada seolah-olah tuh pesulap merah kan menghakimi dia. Lah, lihat sendiri kan siapa yang mulai duluan kan. Saya nggak pernah menanggapi itu karena menurut saya yang apa ya kayak laki itu tanding kalau sebanding. Seolah tak ada habisnya, selain menantang pesulap merah dengan perwakilan Jindan, Persatuan Dukun se-Indonesia mengungkapkan kegeramannya karena pesulap merah dinilai telah menghakimi para dukun dengan pernyataannya. Pesulap merah pun dituding telah menggeneralisasikan profesi dukun sebagai sosok yang sering melakukan penipuan dan tindak asusila. Tak pelak, melalui kuasa hukumnya, Persatuan Dukun se-Indonesia meminta Marcel untuk meminta maaf dan menarik kata-katanya yang dinilai terlalu menggeneralisasikan profesi tersebut. Marcel Radival tidak mempunyai hak untuk mengkoreksi para dukun atau paranormal gitu, apalagi pesulap kan dia jauh gitu. Kalaupun dia punya sertifikat rekinya ini untuk apa? Kan nggak ada tulisan reki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama dukun, nggak ada reki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama pesulap, kan nggak ada. Hanya reki sertifikasinya keluar dari satu lembaga reki yang mengatakan bahwa dia sudah sah menjadi orang supranatural. Kalau memang dia itu melakukan tindakan yang profesional, mau sebagai masyarakat yang peduli dengan tindakan dukun-dukun cabul dan dukun tipu, ya jangan mengeneral, silakan aja. Oknumnya di mana, lokusnya di mana, temposnya kapan, kan gitu. Siapa yang melakukan itu? Aktus reusnya sudah terpenuhi kah? Mens reanya ada kah? Kalau memang ada, laporkan. Bukti-buktinya kumpulkan. Saksi-saksinya persiapkan gitu. Lalu bawa ke pihak yang lebih berwajib, yaitu polisi gitu loh. Gitu. Dia berbicara, saya ini anak polisi begitu. Enggak ngaruh. Mau anak siapapun di sini enggak ngaruh gitu loh. Gitu. Di sini equality before the law gitu. Di hadapan hukum masyarakat sama. Saya enggak takut sama setan tuh apa gitu tuh. Saya percaya sama goib tapi saya enggak takut sama setan gitu. Kan lucu, antara setan dengan goib kan sama. Sihir dengan santet kan sama, itu juga gitu. Jadi bahasa-bahasa dia ini mencerminkan kebodohan dia gitu loh. Jadi jangan dia yang cabul, dia yang tipu, tapi menjustifikasi secara general orang-orang gitu loh. Padahal permintaan dari Pak Depo kan Kiai Haji Ridwan, Pak Depo kan kami, saya sebagai kuasa hukum minta hanya sedikit aja, Marcel, jangan nyebut general, oknum. Dan dia minta maaf udah selesai kok. Apalagi masalahnya? Artinya di sini jangan menjustifikasi. Mungkin yang dimaksud oleh Marcel itu adalah oknumnya atau orang yang bergerak di bidang supranatural namun yang berniat jahat gitu loh. Berniat jahat membunuh dengan cara halus tanpa menyentuh gitu loh. Mungkin itu. Kan banyak juga orang supranatural yang baik. Orang supranatural apa sih yang dimaksud dengan dukun loh? Kiai-kiai yang mengerti tentang cerita alam gaib itu dukun itu. Kan dukunnya mengetahui tentang hal-hal yang lebih sempurna, pendeta-pendeta apa segala yang mengetahui hal-hal yang goib ya, yang tidak diketahui oleh masyarakat biasa, ya itu disebutnya dukun di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Di balik berbagai konflik yang menerjang pesulap merah, ternyata ada sosok istrinya yang selalu mengkhawatirkan keadaan sang pesulap. Lantas benarkah sang istri sampai menangis histeris karena mengkhawatirkan keselamatan nyawa Marcel? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Pesulap merah beserta beragam konflik yang menderanya, seolah tak memiliki rasa takut dan gentar dalam membongkar trik-trik perdukunan yang dinilai membohongi publik. Namun siapa sangka, di balik ketegaran Marcel menghadapi aral merintang, ternyata ada sosok istrinya, Tika Mega Lestari, yang senantiasa mengkhawatirkan keselamatan Marcel. Bahkan Tika pun sempat menangis terseduh-seduh saat Marcel melakukan pembuktian di kawasan Blitar. Bukan tanpa alasan, sang istri begitu khawatir atas keselamatan nyawa Marcel yang terancam karena membongkar trik-trik para dukun. Tak tinggal diam, melihat kekhawatiran Tika, Marcel pun memiliki cara tersendiri untuk menghibur istri tercintanya itu serta menenangkan batinnya. Kalau istri tuh nangis-nangis pas saya di Blitar sana. Dia khawatir, katanya nanti kamu tuh kalau kayak gini pembuktian, setiap kali saya pembuktian loh, bukan itu doang. Istri tuh khawatir banget karena mempertaruhkan nyawa katanya. Lah saya bilang ke istri saya, nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan karena udah ditakdirkan. Mau saya di rumah pun, Allahu Akbar. Iya, biar nggak khawatir. Ya paling saya traktir makan, karena kalau nggak ada yang bergerak siapa lagi kan. Melihat semakin melejitnya nama Marcel Radival, sang istri pun kini menuai sorotan. Bagaimana tidak? Usut punya usut, Marcel dan Tika seolah tak pernah terpisahkan. Karena di mana ada Marcel, di situ pula ada sang istri yang senantiasa menemani. Bahkan, Tika pun sering terlihat berpose bersama para artis ternama tanah air. Mulai dari Sule, Natalie Holscher, Deddy Corbuzier, Sabrina Khairunisa, hingga Hesti Purwadinata. Lantas, seperti apakah potret Tika Mega Astari, perempuan yang berhasil memenangkan hati pesulap merah itu? Di sisi lain, konflik antara pesulap merah dan Gus Samsudin hingga kini ternyata masih bergulir. Marcel pun mengaku telah diperiksa polisi atas laporan tersebut. Lantas, seperti apakah reaksi Marcel? Benarkah ia tak takut sedikit pun atas laporan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di antara segala polemik yang meliputi pesulap merah, masalah awal berkutat pada konfliknya dengan Gus Samsudin yang berakhir dengan laporan kepolisian. Terkini, pesulap merah mengaku bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan kepolisian dan melakukan BAP di Polda Jawa Timur atas laporan yang dibuat Gus Samsudin itu. Usut punya usut, Marcel pun diberondong dengan beberapa pertanyaan tentang videonya yang dituding mengandung pencemaran nama baik Gus Samsudin. Namun uniknya, alih-alih mengusulkan perdamaian, pihak Polda Jatim justru menyarankan pembuktian antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Ya, kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai terlapor ya. Itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin. Yang katanya diduga pencemaran nama baik. Dan Polda Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian, namun Mas Udinnya nggak mau.
Polda Jatim tuh udah berusaha, ya udah daripada dijadiin drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel, nanti kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan nggak mau, kata Polda Jatim. Ya Polda Jatim akhirnya saya ajarin sulap. Jadi iya beneran, akhirnya foto-foto kemarin kesini tuh. Pertanyaan pertanyaan berapa kayak, proses BAP-nya seperti waduh apa, berapa Mas? pertanyaan saya nggak tahu ya. Kemarin tuh jadi jatuhnya Polda Jatim nanya kayak maksud buat video yang kata dia tuh itu mencemarkan nama baik dia tuh, ditanya itu maksudnya sebenarnya videonya kayak gimana. Ya saya jelaskan itu edukasi, yang saya bahas triknya bukan si Mas Udinnya. Trik yang dia praktekkan itu. Jadi edukasi ya, setelah dijawab dan dicatat semuanya ya kita lihat aja nanti ke depannya apakah diproses atau enggak, karena itu kan cuma minta keterangan klarifikasi aja. Berarti dari Polda Jatim mau mendamaikan kalian, maksudnya mau Bukan mempertemukan. Polda Jatim tuh nggak mau mendamaikan. Mas Udin maunya damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim nuntutnya untuk pembuktian tetap. Pembuktian. Sini ketemu sama, kalau emang lu ilmunya asli, ketemuin nih sama Marcel. Kita buat arena di Polda Jatim gitu. Saya sudah berkali-kali berusaha untuk bertabayun dengan Bang Marcel ini. Saya sudah coba untuk menelpon, ajak ketemuan. Saya ketika telepon ada dengan beliau, tapi beliau tidak mau. Terus ketika di Polres, ketika beliau baru pulang dari Padepokan, saya ajak untuk melakukan pembuktian. Saya ajak untuk melihat proses pengobatan, saya juga tidak mau. Saya coba melakukan klarifikasi lewat YouTube, saya undang juga tidak mau. Karena saya anggap beliau ini sudah tidak ada niat baik dan ini sudah terjadi kekisruhan viral di mana-mana. Akhirnya saya harus mengambil tindakan hukum. Dan alhamdulillah tindakan hukumnya sangat cepat. Ketika kemarin saya melaporkan 2 hari sudah ada tindak lanjut dari Kapolda meminta keterangan kepada saya, saksi-saksinya, dan ini insya Allah akan cepat sekali untuk ke pengadilan insya Allah. Kendati dilaporkan ke pihak berwajib atas tudingan pencemaran nama baik oleh Gus Samsudin, namun Marcel mengaku tak gentar menghadapi laporan tersebut. Bukan tanpa alasan, Marcel mengaku berani menghadapi laporan hukum yang dilayangkan oleh Gus Samsudin itu karena dirinya tahu betul bahwa aksinya membongkar trik perdukunan itu tak bisa dimasukkan dalam delik aduan. Apalagi karena tujuannya membongkar trik perdukunan itu adalah demi melakukan edukasi pada masyarakat luas. Cuek aja, karena menurut saya jadi bahan tertawaan juga. Respon saya ya selamat inilah beraktivitas. Mungkin karena nggak ada aktivitas aja mereka melaporkan. Selamat beraktivitas lah. Apa yang saya lakukan nggak bisa masuk ke pencemaran nama baik, karena di pasal 310 ayat 3 itu tertulis jelas dan diakui bahwa edukasi dan untuk perihal kepentingan umum tidak bisa masuk ke pencemaran nama baik. Kalau analisa hukum dia itu menurut dia ya, ambil dari kamus mana saya nggak tahu gitu loh. Tapi kalau kami menurut disiplin ilmu yang kami punya yaitu masuk, dan kalau nggak masuk nggak mungkin pada saat konseling polisi langsung menerima laporan kami kan. Kalau bagi saya terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Udah lama. Yang sebelum si Mas Udin. Saya dilaporkan menghina profesi sama persis sama yang baru ini. Tapi tidak diproses karena dukun itu hal yang dilarang di Indonesia, perdukunan. Di pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Praktek perdukunan dilarang di Indonesia. Makanya nggak ada dukun dilegalkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.